rungkat, ente-entean. Gear 1, 2, 3 ngisi mobil ini. Wat. Begitu masuk ke 4 dia tarikannya udah. Begitu ke 5, hai. Itu kenapa sih? Habis nafas. Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Kalau teman-teman suka tanya, bang, mana sih mobil yang dikontenin? Evo 3 nggak ada kelanjutannya segala macam. Banyak kali pertanyaan kau. Ini dia Evo 3 kita. Oke, jadi Evo 3 kita kemarin kita selesai di akhir tahun. Tapi ada beberapa perbaikan yang kita lakukan ya. Namanya tune car itu nggak langsung begitu keluar kamu bisa pakai. Butuh waktu buat kita ngebangunnya di mobil ini. Nah, jadi mobil ini dari kemarin tuh apa aja perubahan yang telah kita lakukan di mobil ini. Kalau mungkin teman-teman lihatnya minor, tapi kita merasanya itu banyak banget yang kita kerjain ya. R&D-nya, bulak-baliknya, biaya towingnya, kebetulan towingnya pakai Pengepul towing. pengepul towing ya kan. Mobil ini apa aja yang kita kerjakan, yaitu di bagian depan. Lampu sennya kemarin itu nggak bisa ngeplak banget, karena apa? Fendernya seperti biasa pengepul mobil. Pakai bekasan ya. Dari Pak Frans, habis itu kita kemarin kejar waktu, kita belum coba bikin bracket-bracketnya. Ya udah, sekarang kita dalamnya udah bikin bracket. Tapi tenang, ini Evo orisinil kok. Nah, jadi mobil ini tuh Evo, dari Evo 2 kita convert ke Evo 3. Di bagian sininya agak kurang ngeplak kemarin, jadi pas saya cruising santai sama Regan, nggak kenceng sih kita ya. 80. 80, cuma tambah 1 di depannya aja, kilometer aku habis ya kan. Copot ini si kawan ini. Ya udah, sekarang udah dibenerin sama Mas Agus. Mas Agus, driver gua yang baru. Wih, jago kali mobil ya. Ini udah dibenerin kanan kiri, udah dibikin bracket santai juga di bagian dalamnya, udah bagus semua. Nah terus begitu ini udah beres, bang itu kan gampang dong bang ngerjainnya segala macam. Apalagi yang bikin kita paling kesal sampai kita hampir disiram apar sama pom bensin. Bensinnya kalau diisi full, Bocor coy, rembes semua. Itu bener-bener ngerembes 2 kali kita dikerjain anjir. Itu pengen ku tampar Papi Togi juga itu sebenarnya itu. Mas, kan towing dong pertama kali Cikarang ya kan, towing ke Cikarang. Dari Cikarang towing ke Papi Togi. Packingnya mas rembes, nggak ada, lu mau cari packing Evo di sini mana ada coy. Belilah di Malaysia, boy. Nipang Wacawisya, boy kirim, ada barangnya nih. Cuma udah nggak last production, udah nggak ada barang lagi. Ada berapa piece? 8 piece, tapau semua, bungkus 8 biji. Om Togi suruh belinya 1, ya kan. Kirimlah 1 ke Bang Jali. Bang Jali itu mekaniknya Om Togi. Pasang, nggak bocor, sebelah kanan, kok pulang kita, sap, isi lagi di Selpik, kemarin yang saya bikin reels itu. Nah, sebelah kiri bocor, pengen ku tampeleng tuh Bang Jali juga sama Papi Togi. Kan kemarin bosnya kirimnya cuma 1, anjir lu nggak bisa ngomong sama gua, lagian towing punya sendiri juga sih. Betul juga ya kan, cuma kan bolak-balik, kirim lagi ke sana, tam. berarti 1 juta jadi angin ya? Jadi angin anjir, papi kau memang aduh untung kau gemuk, kalau enggak udah gitu loh. Ya udah di bagian sana kita udah ganti tangki, kan kiri udah beres nih masalahnya nih, beres ya. Pas kita bawa jalan apalagi kendala Regen? Bearing depan bunyi. Iya, belakang ada sedikit bunyi tapi enggak itu. Gue bilang sama Regen, mungkin bannya dari RE003 gue yang bekas dari Honda City kali. Itu tahun berapa dia bilang kan? Aku cek lah 2022. Nggak mungkin 2022 ada 003 seslik-sliknya itu nggak sebunyi ini, gue bilang gitu kan. Ya udah, cek speknya, cari di Tokopedia, cari di tempat bearing di Karanganyar segala macam, nggak ada dong, ya kan? Ya udah, pesen dari Aboy, boy kirim ya DHL segala macam, cepet nih boy, gue bilang. Kirim, bayar teks segala macam, total aku beli bearing 4 biji, kau tahu berapa duit? 6.800.000. PNP tapi. PNP, begitu datang ke sini, PN Lana. Aku baru ingat. Begitu aku kasih ke, kan aku kerjain bearing itu, kalau di Papi Togi lama tuh ya. Gue kirim ke barcode, ke tempat Kudanil. Kok bearingnya tolong gantiin. Nah teman-teman pasti tanya, bang kenapa nggak kerja di pengepul workshop? Ku kerjain di pengepul workshop lagi. Nah, kau lihatlah, nggak selesai mobil customer aku nanti semua. Nah 2 hari di barcode tuh. Pertama udah nggak masuk.
Yang kedua kali, bang, ini bearingnya kekecilan nih diameternya. Punya abang lebih besar nih. Ah, nggak mungkin Evo 3 punyaku. Ya udah cek nomor sasis katanya. Cek nomor sasis, ku masukin VIN number, keluar. Tahu nggak? Evo 2, Comfort ini membunuhku. Comfort ini membunuhku, baru ingat aku anjing mobilku Evo 2 rupanya bukan Evo 3. Ya udah Evo 2. Cari lagi, ujung-ujungnya beli lokal. Depan belakang saya beli di Atrium, 800.000 Regen. Depan belakang. Sama dengan mobil apa? Eterna coy. Sama dengan Eterna. Jadi pakaian bearing yang depan Eterna itu bisa pakai di depan belakang kalau Evo 2. Nah, kau nggak usah catat teman-teman. Aku bilang, nggak ada kalian Evo 2. Evo 3 yang mungkin kalian ada. Kalau Comfort pun Evo 3, aku doang yang sasisku Evo 2. Cuma Evo 2 ku rally art, beda aja sama kalian. Ya udah, itu udah beres semua. Lupa gue kasih tahu velg baru aku. Kemarin sok-sok idealis gimana ngomongnya? 15 dong JDM. JDM 15, gue pengen tampilan OEM tapi kencang ya kan. Bodohi diri sendiri lah, begitu ngegas kayak skating coy mobilnya. Temen udah di depan, awak masih di sini. Masuk gigi. Ngebok terus. Ganti velg ring 16. Awalnya mau pakai P1 Body Club. Begitu masuk kayak ini remku standar. Ya kan, begitu masuk P1 Body Club kayak kepiting lagi mau kencing gue rasa. Tahu gak kepiting mau kencing? Gini dia, cingkrang. Ya udahlah. Hendri, kau udah stok gak harga master? Aku salah beli loh katanya. Lubang 4, tapi PCD aku 4114. Kau bubut lah mobil kau. Nah, keluar jurus lah aku. Jauhin lah, kalau sama teman-teman aku bubut gak apa-apa lah, Dri. Lu paling kurang kasih aku berapa? Sekian katanya. Ya udah aku ambil, aku pasangin, habis itu aku posting kan di Instagram kan. Maki-maki dia sama aku. Kenapa dia maki-maki? Aku kirain kau maunya 400, aku kasih 4114, rupanya mobil kau PCD-nya 4114 katanya. Pasanglah di sini ring 16 lebar 7 depan belakang, pas gak buat Evo? Lu kalau masuk di Jazz, ngengkang keluar coy mobilnya. Di sini pas. Pas, agak masuk fender 1 jari, tapi bannya gue bikin donat. Ukuran bannya saya pakai di 205/50 ring 16 di mobil ini. Jadi agak keluar sedikit, agak ngedonat sedikit. Bang, kenapa nggak mau bikin petak? Nah, mobil ini pakai coilover, engine mountingnya itu kita pakai polyuretan. Mau sekeras apa lagi mobil kita? Kau harus ingat, yang dibawa ini bukan six pack, bukan roti yang dibawa. Yang dibawa ini bantalan keju Itali yang 3 biji disusun. Goyang terus, nggak mungkin. Pakai donat lah, ya kan? Coilovernya gue setting paling empuk. Getaran mesinnya berkurang sedikit, di dalamnya bawanya masih enak, ya kan? Bang, kalau shock breaker kelembekan di mobil begini gimana rasanya? Nah, ini gue mau sharing nih sama teman-teman nih. Jadi kita perbaiki R&D shock coilover ini, saya kerjain di Kodanil ya. Saya sama Kodanil ngerjainnya 3 bulan. 3 bulan naik turun ini ada 16 kali. Gue custom segala macam. Lu mau cari coilover Evo 3 yang baru lagi udah nggak ada. Jadi ini aslinya tuh merek Casco, tapi asnya semua udah saya ganti. Cuma housingnya doang kita Casco dari coilovernya. R&D dapat setelan yang pas. Nah, bang, kan bisa high low soft hard segala macam bisa disetting. Udah nggak ada di mobil ini. Kau tahu pengepul mobil beli coilover tuh beli yang gimana? Yang paling murah lah aku cari mereknya Casco supaya kelihatan hebat. Aku beli di sana 4.500.000. Sampai sini perbaiki sama Kodanil. Modal kita tahu nggak berapa? 7 juta. Kalau kata orang Medan lampap halana lu. Artinya apa tuh? Bolak-balik juga bodoh kali kau katanya. Ya itu, tapi nggak apa-apa. Gue belajar lagi coilover. Udah habis waktu tuh di bengkel nangkrak itu ya kan mobil itu kan. Udah pasang coilover, bantingan. Enak nih Gen. Oke. Udah beres mobil ini. Penyakitnya apa lagi Regen? Mobilnya either tenaganya gini. My child. Injektor lama nggak dipakai karena dia pakai sustain kan mobil ini kan. Dia kan tangki bensin dulu baru masuk ke sustain. Sustainnya kecil. Pintarnya Papi Togi kan mau murah kemarin. Bahannya aku pakai yang tipis. Efeknya? Efeknya gembung lah kayak perut aku. Ganti sustain. Dia nggak ada lubang buangnya. Ganti sustain. Kalau di mobil kau aman Regen. Karena lu dorongannya nggak kenceng kan, aku kenceng. Jadi awal cerita dari mobil ini, pertama kali proyek mobil ini targetnya itu di 350 wheel horsepower di mobil ini. Sekarang di 560 wheel horsepower menggunakan bensol dan siram WMI. Tapi karena kita nggak ada
Sekarang kan saya nggak pakai bensol, saya nggak pakai WMI. Karena apa? Mahal. Nggak mahal juga sih, karena gue nggak begitu suka pamer-pamer. Itu mahal kau. Nggak ada. Aku pakai Pertamax Turbo, mobil ini diturunin, busnya sekarang nggak bisa high, cuma bisa low doang. Berapa busnya? Busnya sekarang di 1,1 bar. 1,1 bar, tenaganya yang dihasilkan 438 wheel horsepower. Dia horsepower kan sekitar 530-an horsepower. Cukup nggak mobil segitu? Cukup kencang. Nah, balik lagi, karena kita awalnya kerja 350, kita paksa jadi 400-500. Mesin pasti ngejerit nih. Mesinnya nggak rusak, Regen. Kuat banget mesin ini. Jadi karena kita buat mobil drag doang, turbo rawan rusak, ya kan, awalnya kan. Karena kan awal gue bangun ini kan gue gontok-gontokannya itu sama Kewis, Ko Julius kan, Palembang. Enggak, gontokan bercanda ya, bukan beneran. Ya udah, seiring berjalannya waktu di kelas malam tahulah, datang Gisel. Kaki 4 aku, kaki 2 aja mobilku kencang. Kalian oper gigi masih begini-begini, aku udah begini coy. Iyalah si Roko coy dia. Cuma mau aku tantang lagi dia. Sama-sama kita cari cewek umur 90 tahun 90-an, kita jejerin 2 mobil kita, dia naik punya siapa? Ya kan? Bisa jadi nggak? Bisa jadi, cuma gue nggak sempat ngomong, karena apa? Takut juga gue kena borgol nanti ya kan. Ko Martin, mobilnya sekarang 700 wheel horsepower. Subaru, kita sendirikin kan waktu dia bangun. Waktu itu Subaru gue termasuk paling top 3 lah ya di Indonesia ya. Kita ngomong Indonesia, mobil gue top 3 paling kencang. 490 wheel horsepower. Oh, sekencang apapun bangun mobil kau tetap kalahnya sama Evo kita kok. Udah kok selesai. Itu Suhalu kok, banyak halusinasi kau kok. Makin terbakar si kawan ini. Bangun mobil dia, keluar dia 700 wheel horsepower mobil dia. Kencang. Panas kita. Om, gaskan om. Gak mau tahu lagi om. Gaskan mobil ini minimal 500 wheel horsepower, gue bilang sama dia. Ya udah, digaskan sama dia. Tapi turbonya, ini gue buka sama kalian, gak ada malu-malu aku lagi ya. Turboku buatan tirai bambu coy. Cungkok. Iya, kau jangan ngomong cungkoknya lah, tirai bambu lah. Jadi kita pakai dari PSR turbo, meskipun dia udah balance, ya masalahnya itu. Nah, begitu mobil ini di boost memang bisa dapat 500 horsepower, tapi dia ngepick coy, turbonya udah gak kuat. Masalahnya di mana? Gear 1, 2, 3 ngisi mobil ini. Wah, lu ngerasa nggak, Regen? Begitu masuk ke 4, dia tarikannya udah. Begitu ke 5, hai. Itu kenapa sih? Habis nafas. Kalau lu ada duit, lu ganti Precision. Lu kalau mau ganti Precision, banananya ganti lagi. Kalau diuji, gue kerjain cepat. Masalahnya di Papi Togi. Papi Bear. Rame. Uji juga rame, cuma beda. Uji, kuncinya gue simpan. Kunci bengkel. Papi Togi juga bentar lagi, habis lebaran gue simpan kunci bengkelnya. Pokoknya Papi Togi sama Uji nggak ada terima kerjaan orang lain, gue pegang semua. Nggak ada urusan. Ya udah pakai PSR aja lah om. Takut-takutin orang buat awal tarik. Wus. Ingat nggak pertama kali kita bawa kelas malam? Si Mas Arulnya, ngeri kali screamer turbo kau. Kencang itu katanya. Kencang 400-an. Tapi dia nggak tahu kalau begitu kita rolling start, selesai mobil aku ini. Kecuali gue nyalakin anti-lag. Bisa. Anti-lag gue nyalain. Nggak ada nge-lag. Kalau dari bawah tuh kan nggak ada turbo lag sama sekali. Tapi kalau saya rolling start pasti dia ada nge-lag karena turbo gue gede kan. Gede tapi kopong gitu loh ceritanya. Gue nyalain anti-lag. Sayang lah ya, turbo gue juga mahal banget. Kalau teman-teman beli Precision kan 50 jutaan. Turbo aku budgetnya budget diesel coy. Berapa? 18 juta. Kok bisa? Second ya? Enggak, tirai bambu. Kau kira nggak ada uangku. Jadi itu buatan tirai bambu ya kan. Pasanglah di sini, dapat lagi harga spesial dari teman-teman yang masukin, importir yang masukin. Nggak aku sebutin lah karena dia suruh aku bayar tuh nggak ada lagi otaknya. Bayar aku tes mobil. Mobil pertama dipakai turbo China waktu itu. Enggak. Mobil ketiga, mobil pertama itu mobilnya JJ yang Brio. Tapi sekarang dia udah pakai Precision, udah pakai Owen dia nggak salah. Saya masih tetap di turbo China, udahlah, gue nggak mau terlalu banyak lagi. Nah terus, bang, apalagi sih bang? Harusnya kan, abang kan tinggal ganti doang, ke uji segala macam bisa. Tapi kalian lihat konstruksi mesinnya ini, bagian radiator sama exhaustnya gimana? Mepet banget. Jadi mobil ini juga nggak bisa dibawa cruising terus-terusan. Jakarta Bandung masih oke, tapi Jakarta Surabaya rungkat coy. Rungkat pasti. Rungkat, ente-entean. Nggak tahu lah gue salah atau enggak lah. Iya bener. Ya kan? Sengaja aku bilang sama Pitogi.
Pokoknya precision taruh di atas om. Begitu orang lihat branded nih om. Beneran jadinya gini, atas precision coy. Begitu lihat bawah janganlah. Jangan lagi kau lihat. Nah ini radiator SAT hibahan dari Huawei. Intercooler SAT Dari? Pak Frans, bekasnya dia, bekas mobil ini juga pasang apa adanya. Makanya orang suka bilang, Ko Martin tuh terutama tuh, mobil udah gitu kencang lu, intercooler pakai big core lah katanya, pakai HKS lah semua. Oh ya aku suka pakai apa yang ada biar sleeper kelihatannya. Gitu ku jawab Regan, betul kan tiap kali aku jawabnya begitu. Padahal kan untuk hemat. Untuk hemat, buat aku beli SAT lagi, memang SATnya nggak mahal, 6-7 juta yang big core segala macam. HKS? Ah, KS lo 28 juta, masuk PWR 38 juta. Piping-pipingnya ganti semua lagi. Tahu lah papi nanti, nggak selesai-selesai mobil aku nih. Ya udah Pak, saya selesai, tapi mobil ini udah enak sekarang. View railnya kan pakai Magnus tuh dari Amerika. Om, kelihatan di atasnya omnya dipoles gue bilang. Jadi orang lihat Magnus, mahal kali view rail kau. DBW-nya bos. Nah, throttle-nya nih. Sebenarnya kan ada merek yang bagus juga itu. Yang Amerika. Custom. Orang tanya gini, karena sekat kamarnya itu beda, punya Papi Togi, ada ciri khas masing-masing. Sebenarnya ini tahu nggak punya apa? Punya mobil ini dulunya punya Pak Frans yang buat tembak nos. Ya dibikin lagi, pakai aja yang ada kan. Kata Papi Togi, Mas, udah branded semua, atasnya kelihatan tuh jelek kali. Ya udah belilah om. Begitu dia cek harganya. Nih Mas, sekarang Amerika keluar yang full billet nih. Beli om. 47 juta belum sama kirim. Nggak apa-apa om, kita pakai yang ada aja. Kita local pride gue bilang. Jadi di mobil ini, kali ini gue buka-bukaan kasih kalian nih. Ya udah pasang itu, udah selesai mobilnya R&D. Tuningnya mobil ini total 7 kali mobil ini tuning. Sampai sekarang udah enak ya. Jadi kalau misalnya karena mobil ini ngejar bawahnya enak, terus gue nggak mau mati-mati di jalan, begitu shifting tuh kita lepas gasnya masih ada ya Regen ya. Nggak langsung drop habis gitu. Nah enak DBW itu bisa disetting. Jadi kalau bawanya itu harus tricky karena kopling gue dikit banget, gue nggak mau ngejarnya itu terlalu banyak slipnya. Gue nggak pengen slip mobil ini karena budget gue juga terbatas. Koplingnya gue pakai OSG Ken, anjir kopling gue beli mahal tuh, OSG Ken gue beli harga spesial, gue beli sama Henry bayar 3/4, seperempatnya lagi nodong. Kalau enggak waktu itu gue kasih tahu ceweknya siapa di Instagram. Oh iya. Iya. Tan where are you? Jangan itu udah enggak, Itu udah enggak ya? Udah enggak. Nah, itu. Dapat gua 3/4 harga, ya kan? Pintar-pintar kita. Jadi koplingnya gua pakai sedikit, bawanya tricky karena gua sama Regen jago kita kan. Beneran dong, kita kan jago bawa mobil beginian yang orang lain nggak bisa bawa. Berapa kali Ko Martin coba, nggak bisa bawa mobil kau katanya. Aku bawa nyaman-nyaman aja, kencang-kencang aja. Tergantung kaki siapa yang jago, aku suka gitu. Padahal mau hemat kopling kita, dikit doang. Nah, jadi kalau untuk turun koplingnya langsung dak. Begitu turun langsung kan, lu lihat, kita bawa gear 4. Nah, begitu mau 3 langsung deng. Kenapa? Kopling kita dikit, langsung lepas. Orang lihatnya, wih, sangar kali si kawan ini bawa mobilnya, kan gitu. Terus kendalanya, begitu gua intercooler ini nggak pakai big core, intercooler cepat panas dong. Hawa yang dihisap dia panas. Harusnya gimana? Gua dinginin. Nah, kalau teman-teman mungkin yang bangun di Engine Plus atau bangun di banyak lah ya, Engine Plus, Prodrak, banyak lah yang Surabaya juga jago-jago semua. Mereka pasti pakai NOS, pakai nitrogen kan buat ngedingininnya. Tapi karena saya Bandung Pride, Kang Uji, tolong dong pakai nozzle-nya pakai irigasi coy. Pakai irigasi hardware-nya, yang penting local pride kita. Fungsinya sama aja kok, nurunin derajat. Ya nuruninnya juga sama derajatnya. Ya udah. Saya pakai di mobil ini, akhirnya mobil ini udah nyaris sempurna, tapi belum sempurna. Apanya lu? Yang belum beres dari mobil ini, rapiin interiornya. Plafonnya kan pada retak-retak tuh, hancur-hancur semua itu. Karena dulunya mobil ini nggak pakai plafon kan. Nah itu akan saya ganti. Cuma saya belum dapat. Nah kalau teman-teman yang punya plafonnya, Lancer sama aja. Lancer GLX itu sama dengan ini. Pilar A-nya ada kanan kiri baru, langsung DM ke saya. Kalau harganya nggak mahal, saya langsung transfer. Kalau harganya mahal, mohon maaf ya kan, kita nabung dulu gitu aja. Budgetnya berapa? Kalau untuk pilar kanan kiri, satunya saya budgetnya 120.000. Kalau untuk plafon budget saya 1 juta. Ya, itu buat teman-teman. Nggak malu-malu, karena apa? Udah malu-maluin kali aku bawa mobil ini sebenarnya. Tapi mobil ini tetap, sekencang apapun mobil kalian, nggak lebih famous dari aku.
Bener nggak? Sombong kali bang. Intinya kau main mobil gitu kan, mau itu. Kepuasan dapat 400 wheel horsepower, 500 HP, kau kurang apa lagi? Ini gue udah tahu nih komentar netizen yang bakal ngetik nih. Apa? Kalahin Evo merah bisa nggak? Kalian Evo merah? Bisa lah, kenapa nggak bisa? Bisa. Kau ntar mau pikir mau curang apa ini katanya? Enggak. Terakhir waktu dia ngecek tempat saya, kopelnya udah saya copot. Dia nggak tahu aja jadi tuil mobilnya. Nggak bisa. Nggak, sebenarnya kalau drag mungkin bisa terkejar ya, kalau drag ya kita bilangnya. Tapi kalau untuk rolling berat banget. Karena apa? Konfigurasi mesinnya tuh berbeda. Gitu. Kalau mesinnya sama-sama kuat. Sama ini juga beda. Jangan gitulah. Aku juga ada duit loh. Kau. Jangan lupa teman-teman kalau mau beli aksesoris handphone di Jakarta kau langsung kontak nih Simian. Ya kan? Toko aksesoris handphone Simian nih. Ada yang baru tuh di Citos. Ada yang di Citos, terus ada di Pondok Indah. Bukan baru, itu Citos tuh reopening. Ya kita buka ulang lah ya, kita buka ulang, kita renov ulang. Jadi kau bilang kualitas kita, wih kau jangan ragukan. Simian itu berdiri dari tahun 2008 sampai sekarang coy. Nah sekarang kita masuk lagi di bagian Evo udah beres ya Regen ya. Kaca film udah kita hitamin juga, udah ganteng lah mobil ini. Jadi minusnya tinggal di interior, nanti pelan-pelan saya rapikan. Nah udah selesai, nanti mobilnya ini akan saya amplas ulang, saya clear ulang, cat ulang lagi. Buset, udah mulus gitu pak. Enggak, karena mobil ini terlalu banyak dennya. Jadi kan kebanyakan masuk bengkel, makanya gue males. Kadang-kadang udah selesai cat, poles, masuk bengkel, masuk bengkel mending mobil bulu-bulu sekalian, nanti sekalian cat. Cuma turunin mesin lagi, biasa Papi Togi nggak mau. Nah lama lagi, kalau sekarang diuji gue, engine bay gue ngecat, bagian luar gue nggak ngecat. Udah beres, baru gue keluar gue ngecat. Gitu, jatuhnya lebih cepet kok dan lebih hemat gua, nggak touch up ulang-ulang. Nah ini akhir tahun harusnya beres mobil ini. Kita masuk ke Supra. Nah, mana lebih worth it? Supra atau AWD? Kita punya uang 2M, mobil yang biru atau yang hitam nih, Supra Hitam. tuh. Hitam. Hitam. 2M kan uang kau kan? 2M. Hitam. Ini gue misalnya belum punya mobil JDM nih apa-apa nih. Tetap Evo. Evo. Evo Ori ya. Ori. Evo Ori. Bener. Nah, orang yang punya Evo Ori, gue pengen beli Supra segala macam. Lu beli Supra, ya udah gue beli Supra lah 1,5 M, kalau nggak 2 M nggak apa-apa. Beli, oke. Manual nggak manual, harus tanya dulu comfortnya dari apa. Comfortnya dari Matic ke manual. Beda lagi Kopel, beda lagi Gardan. Udah, habis itu yang bener-bener getrak, nggak kebeli 2 M coy, uang lu pas-pasan. Oke, anggaplah barangnya orang jual kasih lu barang standar kayak begini. 2 M kecil dikit. Dapat lu standar begini. Begitu awalnya gue bilang sama lu apa? Supra gue mau standar aja, ingat nggak? Iya. Ya kan, ganti body kit, cat, udah rapi, udah gitu gue pengen standar doang. Ujung-ujungnya jadi apa? GRX Queen. Begitu lu pakai enak pakai Camry atau pakai ini? Camry. Ya udah. Nah, namanya JDM, lu minimal harus ada modifikasi di bagian mesinnya. Coilover lu harus pasangkan. Kalau enggak lu pakai shock itu minimal yang Bilstein. Jadi ada stiffnya sedikit buat ambil cornering, apalagi ini mobil tarikan belakang ya. Coilover kamu pakai yang bagus, setting bagus sesuai dengan jati diri kamu. Pas kamu tikungan tuh, kalau lu orang drifter gimana? Makin tikungan makin gas gak sih? Gas. Nah itu sebenarnya cari momentum. Kalau kata orang ngedrift itu buang waktu, jangan salah. Begitu tarikan belakang tuh, dia lebih apa loh? Lebih kenceng gak sih? Harus gas supaya kejar momentum. Nah di mobil begini kan, ini kan mobil relatif yang udah berumur ya, tapi sasisnya masih bagus banget. Nah kebetulan ini mobilnya touring, sasisnya touring, jadi itu memang diciptakan buat kenyamanan dan buat tikungan itu, tapi dia nggak bisa terlalu tajam. Mau nggak mau lu harus pakai shockbreaker yang bagus. Shockbreaker, stabilizer, nggak usah terlalu over, di bagian depan sama belakang satu-satu aja udah cukup, tengah nggak usah. Nah ini next dari mobil saya itu FD saya udah selesai tuh Regen. Ngecat oke lah, tinggal pala, glasurit aja kita. Mobil ini nanti job listnya akan gue apain, turbonya akan saya naikin ke single, habis itu injektornya bakal saya ganti yang gedean, internal saya biarin standar, busnya saya main di 1,5, ECU-nya saya pakai standalone. Selesai di mobil ini. Pasang blow off, intercooler pakai Bicor, pompa bensin saya ganti, udah. Saya mau stage 2 lah ya kita bilangnya di JDM ini. Terus koplingnya saya pakai punya OSG Cam. Jadi gitu. Jadi kalau saya awalnya JDM pakai standar, nggak ada rasanya coy. Nggak mungkin lu mobil cakep pas lu bawa kan morning run, lihat orang main di belakang, ngapain? Italian tuning lo, gas pelan-pelan, kan bohongin diri sendiri, lama-lama kita greget kan gitu kan. Ini saran juga buat teman-teman yang mau main mobil, lu punya Evo, lu bangun pol Evo lu, tapi jangan over budget. Lu punya Supra, lu punya uang berlebih, bener-bener lu bangun. Nah untuk Supra lu bangun begini, lu siapin dana 300 juta.
300 juta. Lu beli blow off, beli Westgate yang bagus Amerika ya kita bilang ya. Blow off Westgate Amerika, turbonya lu beli Precision, lu masukin. Kalau lu ada budget lebih, lu masukin HKS. Ada budget lebih lagi, lu masukin Owen. Keren. ECU-nya lu pakai apa? Pakai link ECU aja udah cukup, gue bilang. Gak usah pakai sampai Motec. Kalau lu ada duit ya beda lagi ceritanya. Gue ngomong stylenya gue ya, budgetnya gue. Nah, kalau untuk kopling, kita nggak ada pilihan. Antara OS Giken atau Ogura. Lu kalau mau pakai SCD, mending lu gak usah beli. Terlalu keras, lu nggak bisa morning run, kita bilang. Nggak bisa harian. Jadi kalau dijual antara biru atau hitam? Biru. Tapi ini nggak dijual dong. Tergantung, ya nggak jual lah nih. Enggak, ini saking Kalau ini lucunya. kan mau beli kasih orang, nggak mungkin gue jual. Oh iya juga ya. Hmm. Saking lucunya tadi gue di toko Formula tuh di Bekasi. Mm-mm. Ada satu subscriber datang Hmm. manggil, Kojeki udah jual mobil apa hari ini katanya. Mak. Dia beneran swear. Jahat kali loh. Gue baru inget tadi. Padahal tadi hari ini baru rencana pakai BMW. Karena istriku nggak suka ya aku jual lah. Oh, nggak, ini habis dimarahin istri makanya pipinya merah sebelah tuh lihat. Itu mah kau, nggak ada lagi otak kau tuh. Ya, jadi kayak begitu aja. Supra versus Evo, menurut saya kira-kira begitu. Nanti list video panjangnya nanti kita publish lagi. Ya, jadi buat teman-teman minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Kalau kau nggak maafkan, ku pecahkan pala kau. Nggak boleh gitu Pak, lu Nggak ada, namanya nggak boleh urusan. gitu. Nggak Itu bisa, apaan nggak bisa. itu? Kalau kau nggak maafkan nggak bisa. Namanya udah minal aidin. Kalau nggak orang marah. Nggak bisa. Suka-suka kau lah ya. Suka-suka aku. Oke. Jadi kita sampai di sini saja. Kita lanjut di next vlog. Habis dari Idul Fitri 1 bulan saya janji semua full JDM. Saya akan rilis RS7 FC saya. Akan saya rilis RS7 FD saya. Terus ada Lancer budget 150 juta. Kita tampilin progresnya. Kita bikin jadi 3 video doang. AE86 kita yang coupe, yang punya customer kita. Terus ada Supra lelang, udah nyala juga sekarang. Oke, sampai di sini saja. Kita lanjut di next vlog. Dadah!